Ini strategi latihan saya di tahun 2026 yang sebenarnya. Jadi saya mungkin udah mengalami banyak sekali perubahan, khususnya dalam pola pikir dan juga pendekatan saya. Karena mungkin kalau kalian kenal saya dari dulu, saya tuh bener heavy di science base ya. Cuma belakangan saya lebih suka untuk apa yang praktikal yang kita bisa ambil. Karena science itu digunakan untuk decision making, bukan sebagai rule ataupun keharusan. Jadi saya akan sebut beberapa perubahan yang mungkin kalian mau untuk tahu dan bisa implementasikan juga ke latihan kalian. Perkenalkan dulu, saya Deonik Senjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Latihan saya 3 tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan latihan saya sekarang. Apakah Delonik seorang yang pelin-pelan? Mungkin, tapi ada alasan di baliknya. Perbedaan antara latihan saya yang dulu dengan yang sekarang terjadi karena adanya update ilmu dan juga pendekatan yang berbeda. Apalagi saya seorang coach. Saya harus untuk menjadi garda terdepan untuk mengetahui adanya update di fitness itu sendiri. Tentu ada update yang penting, ada update yang tidak penting. Yang penting akan saya ambil dan saya coba ke diri saya dulu sebelum saya kasih tahu ke klien-klien saya juga. Dan ini bukan proses yang mudah ya, karena sebenarnya saya juga malas, saya juga maunya latihannya gitu-gitu aja. Dan manusia, kita punya ego yang tinggi. Mungkin kita tidak mau mengakui kesalahan, kita mungkin tidak mau mencoba hal yang baru. Dengan berdalih, fitness tuh yang penting kita suka aja. Nggak kayak gitu. Jadi untuk sebagian orang mungkin hal yang akan saya sebutkan itu tidak praktis. Namun untuk sebagian orang memang ada beberapa hal yang nggak bisa langsung diimplementasikan. Jadi itulah fungsinya seorang coach. Biar mereka tahu pendekatan mana yang paling cocok untuk seorang klien. Kesalahan saya yang dulu itu adalah beban angkatan saya yang dipaksa sangat dekat dengan max out atau kapasitas mentok saya. Saya berprogres lebih cepat justru ketika bebannya tidak terlalu intens. Banyak orang yang mengira jika kalian tidak latihan mendekati gagal atau tidak latihan dengan beban yang berat atau tidak menambahkan terus bebannya dari minggu ke minggu, itu tidak akan membuahkan hasil. Namun ini sudah dibantah oleh sains berkali-kali. Kita asumsikan latihan terkeras itu adalah rear null atau failure, di mana kita udah coba angkat bebannya tapi kita nggak bisa angkat sama sekali. Riset membuktikan bahwa even ketika kalian berhenti 3 sampai 2 repetisi sebelum gagal. Jadi kalau kalian udah ngerasa, aduh saya cuma bisa 3 kali lagi nih, atau aduh saya cuma bisa 2 kali lagi nih, itu sebenarnya hasilnya itu mendekati jika kalian latihan sampai gagal. Efeknya adalah latihan yang nggak sampai gagal ini itu bisa menghasilkan hasil yang kurang lebih sama, tapi dengan fatigue atau kelelahan yang nggak terlalu tinggi. Dan sebenarnya bukan berarti kita latihannya itu nggak boleh sampai gagal. Dan ya nggak apa-apa kalian latihan sampai gagal di gerakan-gerakan tertentu. Cuma untuk gerakan-gerakan yang compound atau gerakan-gerakan yang melelahkan, alangkah lebih baik kalian itu melatih diri kalian nggak sampai gagal, sampai mentok, apalagi dipaksa. Apalagi kalau kalian itu cuma general population dan bukan atlet yang memang kerjaannya di situ. Kalian mungkin punya demand recovery yang berbeda juga. Mungkin ada stres kerja dan yang lainnya. Sehingga dalam jangka panjang, alangkah lebih bagus kita, yang penting progresi, pelan-pelan ditambahin yes, tapi kita nggak usah untuk secara rutin max out. Karena jika kita max out terus-terusan, hal yang terjadi adalah under recovered. Hasil akhirnya kita bisa overtrain, cedera, dan secara jangka panjang, kalau memang itu terjadi, kita malah akan ke-drag ke bawah dan progres kalian jangka panjang grafiknya akan nggak setinggi kalau kalian latihannya lebih mindful lagi. Yang selanjutnya yang juga sangat berubah dan saya sesali dulu itu adalah saya nggak ngelakuin cardio. Dan kesalahan besar para gym bro itu adalah skip cardio. Meskipun kalian adalah seorang yang bodybuilding banget atau yang binaraga banget, cardio itu juga punya tempatnya. Cardio itu nggak akan membunuh otot kalian selama dilakukan dengan benar. Khususnya dalam mileage yang wajar. Meskipun sekali lagi mileage maksimal orang sebelum melihat adanya penurunan otot itu berbeda-beda. Selama angkatan kalian itu naik dari minggu ke minggu dan berprogres dari bulan ke bulan contohnya, itu kalian nggak usah takut untuk kehilangan massa otot. Cardio yang baik itu juga bisa mengenhance recovery kalian. Contohnya dari hari ke hari kalian mungkin lebih cepat recovery-nya, jantung kalian memompa darah lebih baik. Dan juga biasanya istirahat antar setnya atau ketika kalian lakuin gerakan bebannya gitu ya, kalian bisa istirahat lebih pendek. Dan hasilnya kalian bisa untuk ngelakuin set yang lebih banyak ataupun selesai dengan lebih cepat. Dan sekali lagi sweet spot cardio, apalagi dalam berupa mileage ataupun jarak mingguan dalam kilometer, itu berbeda dan kalian harus cari. Dan ini proses yang memang sedikit tricky ya. Ketika kalian mau cardio, kalian harus lihat nih, ketika saya rutin 15 km, saya nggak kehilangan massa otot, tapi kalau misalkan ditambahin performa saya turun. Jadi cardio itu baru mulai mengganggu jika kalian memang memprioritaskan cardionya, mileage-nya ditinggiin, dan kalian nggak progresi dalam angkatan beban kalian. Selebihnya, no worries. Selanjutnya adalah kamu tidak harus angkat beban 6 kali seminggu. Berapa kali sih per minggu kita harus latihan beban? 4 kali, 5
5 kali, 6 kali, setiap hari. Frekuensi latihan per orang itu sangat berbeda, tapi biasanya terpengaruh oleh dua faktor ini. Pertama adalah ketersediaan waktu. Kalau kalian bisanya cuma seminggu 2 kali, 3 kali, ya it's okay. Just do your thing. Dan kalau misalkan kalian memang suka nge-gym dan pengen latihan seminggu 6 kali, ya silahkan juga selama itu praktikal. Yang kedua itu adalah tergantung dari volume mingguan. Volume di sini maksudnya adalah jumlah set mingguan. Misalkan kalian mau hit chest 20 set per minggu. Kalau kalian latihan seminggu 4 kali dan uppernya itu 2 kali, 10 set chest mungkin aja berlebihan untuk beberapa orang gitu ya. Jadi kalau kalian latihan seminggu 6 kali atau lebih banyak, simpelnya adalah kalian bisa untuk latihan dengan set yang lebih sedikit per sesinya. Kenapa? Kita nggak mau untuk setnya terlalu banyak sampai pada akhirnya otot kita tuh DOMS terus, otot kita itu sakit terus dan nggak bisa recover. Beberapa orang, contohnya saya, itu seminggu mungkin enaknya latihan 4-5 kali. Kenapa? Karena akses ke gym saya itu saya juga kerja di gym dan saya bisa untuk sekali latihan tuh jadi lebih pendek durasinya. Untuk beberapa orang yang kerja kantoran dan mungkin sering lembur, alangkah lebih baik kalau kalian punya latihan seminggu 3 kali aja. Kenapa? Biar lebih fleksibel. In case hari A kalian nggak bisa latihan, hari B besokannya bisa kalian latihan tanpa harus ada tabrakan ataupun jadi harus nambel-nambel. Strategi latihan saya selanjutnya sebenarnya bukan tentang latihan tapi tentang tidurnya. Kalau kalian memang mau serius untuk punya badan yang lebih bagus dan lebih fit, perhatikan tidur kalian. Ketika saya tarik balik ke titik di mana saya itu berprogres paling cepat, itu biasanya adalah waktu di mana tidur saya itu cukup dan teratur. Saya nggak harus bangun pagi untuk ngajar, saya nggak harus lembur kerja sampai malam dan jam tidur saya itu sama terus. Bukan berarti kalian harus tidur di jam 9 malam. Karena kenyataannya, progres saya tercepat itu adalah ketika saya tidur jam 12 dan bangun jam 8 pagi. Tidurnya 8 jam, rata-rata hariannya sama, tidurnya segitu, dan juga saya tuh bangunnya lebih seger. Tidur yang kurang itu bisa mendisrupsi hormon, khususnya growth hormone dan testosteron, di mana dua itu sangat penting untuk progres latihan kalian. Tidur yang baik itu juga bisa mengurangi motivasi, apalagi kalau misalkan REM sleep kalian itu kurang. Maka kalian mungkin akan lebih moody, kalian mungkin gak akan bisa sesemangat itu, dan yang lainnya. Tidur yang baik itu juga diasosiasikan dengan kesehatan yang baik pula. Itu berarti kalian, pola makan kalian bagus dan teratur, jamnya sama, stres kalian bisa di-manage, dan sequencing harian kalian itu cocok. Saya tekankan sekali lagi, sejauh saya hidup, memperbaiki tidur adalah keputusan terbaik di hidup saya. Dan strategi yang terakhir sebenarnya bukan strategi latihan lagi-lagi, tapi sangat berpengaruh, yaitu tentang nutrisi. Kalau memang kalian mau latihan seoptimal mungkin, jangan pelit dengan makanan kalian. Kalian harus menerima fakta bahwa memang gym fitness itu semua butuh uang. Layaknya semua hobi. Apalagi kalau kita bahas tentang nutrisi dan juga makanan. Kalian nggak harus membeli segala sesuatu yang mahal, tapi kalian juga nggak boleh terlalu pelit dalam membeli makanan. Dan kalau misalkan kalian masih pelit untuk memberikan nutrisi yang baik ke tubuh kalian, ya jangan expect tubuh kalian juga bisa berprogres secepat itu. Ini termasuk makanan sehari-hari kalian. Nah, saya gini, dulu saya waktu lagi kuliah, itu saya berpikir ya udahlah saya beli dari warteg aja. Yang penting murah, proteinnya juga ya udah saya tinggal pilih aja. Tapi ternyata setelah saya hitung-hitung porsinya juga nggak secukup itu dan no wonder kenapa saya dulu itu progresnya lambat. Dan di sini saya mau tekankan bahwa bukan berarti kita harus menghamburkan uang, tapi kita expect untuk memang harganya itu lebih mahal. Let's say ketika kalian mau cukupin kebutuhan protein ya kalian harus beli ayam di supermarket kalian masak. Jadi kalau kalian hitung-hitung mungkin akan lebih mahal biayanya. Cuma kalian bisa mendapatkan nutrisi yang lebih dibutuhkan oleh tubuh kalian dengan jumlah yang cukup gitu loh. Ketimbang kalian paksain yang penting ada aja makanannya, kalian pikir yang penting murah. Sama seperti suplemen, bukan berarti kalian harus beli suplemen yang paling mahal, harus impor. Saya contohin, saya sekarang pakai Profus dan saya sangat suka banget dengan kualitasnya. Meskipun dengan harga yang cukup affordable sih menurut saya dengan kompetisi-kompetisinya. Menurut saya suplemen itu yang kalian beli jangan yang terlalu mahal, tapi juga jangan yang terlalu murah. Kalau misalkan let's say harganya itu X gitu ya, karena pasokan dari dunianya itu harganya lagi naik. Kalau kalian beli yang di bawah pasaran, kemungkinan besar, satu, bisa jadi udah expired. Kedua, bisa jadi itu bukan whey, bisa jadi itu pea protein. Jadi jangan terlalu pelit, jangan apa-apa kalian berharap mau yang murah. Ya no wonder kalau misalkan kalian pelit ke tubuh kalian, dia juga akan pelit progres ke diri kalian. Intinya sekali lagi bukan berarti kalian harus beli sesuatu yang mahal, semuanya harus mahal, enggak. Tapi jangan juga membiarkan kepelitan kalian menghambat progres kalian. Akhir kata itu strategi fitness dan latihan yang saya utamakan di tahun 2026 dan saya harap kalian bisa untuk lebih paham ya kenapa saya sebut semua itu dan bisa berguna juga buat kalian. Saya Doni Senjaya, saya harap video ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.